أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan waktu untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dan kita sudah melewati banyak perkembangan fikih baik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkembangan pada masa sahabat dan sebab-sebab perselisihan mereka serta bentuknya. Kemudian perkembangan fikih pada masa tabi'in dan fikih setelah masa tabi'in. Pada pekan lalu terakhir kita menyebutkan tentang imam yang 4 di fase penyebaran mazhab yang pertama. Ya, jadi kita sudah menyebutkan ada Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Dan kita hanya menyebutkan fase yang pertama dari setiap mazhab dan penyebarannya, baik itu pada masa Abu Hanifah, yang dimana fase penyebaran pada masa Abu Hanifah tersebut di bagian awal sampai tahun ketika mulai Abu Hanifah mengajar sampai tahun 204 Hijriyah. Dan secara umumnya kita mengatakan di mana ada dua yang sangat berperan pada penyebaran atau mazhab Abu Hanifah yang sering dikatakan sahiban, yaitu siapa? Ya, siapa namanya? Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf dan satu lagi Muhammad bin Al-Hasan. Ya, dua itu yang terpenting. Kemudian berikutnya kita masih mengambil fase-fase yang pertama dari mazhab Imam Malik. Di fase pertama Imam Abu Hanifah juga banyak sebagaimana yang di slide sebelumnya. Kemudian pada masa Imam Malik berdirinya mazhabnya sampai tahun 282 Hijriyah. Ya, sampai tahun 282 Hijriyah. Dan masa penyebarannya tersebut ada banyak yang terkenal, terutama Imam Malik sendiri menulis kitab. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Ya, Imam Abu Hanifah beliau tidaklah menulis kitab, namun Muhammad bin Al-Hasan ada yang menulis Al-Asl yang memang sebagai rujukan di situ. Adapun pada Imam Malik, maka beliau menulis Al-Muwatta, kemudian juga yang terkenal pada waktu itu Al-Mudawwanah, ya, Al-Mudawwanah atau Masail Sahnun. Ya, itu juga pada masa itu. Dan kemudian kita juga menyebutkan setelah Imam Malik, maka
muridnya juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada masa-masa awal penyebarannya mazhab Al-Imam Syafi'i, di mana beliau sendiri menulis kitab yang namanya Al-Um. Ya, beliau sendiri menulis kitab yang namanya Al-Um. Kemudian pada waktu itu juga ada murid-muridnya yang ikut serta dalam pengajaran daripada madhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu diantaranya adalah Rabi' Al-Muradi, ya, itu yang dimana nanti kita juga akan sebutkan lagi, dimana ini muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi namanya, yang dimana muridnya satu yang ini yang meriwayatkan semua dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pada waktu itu juga ada yang lain, Imam Al-Muzani, termasuk Al-Buwaiti, juga ini pada waktu awal-awal taksis. Ini pada pekan sebelumnya, bagi yang tidak hadir. Kemudian terakhir yang kita sebutkan adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga beliau tidak secara utuh dikatakan muridnya Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i juga mengambil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis kitab dalam ilmu fikih, tidak menulis kitab madhabnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pada masa itu sampai tahun 403 Hijriyah, yang banyak terkenal dari kalangan tulisan atau ulama dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, diantaranya adalah Al-Khiraqi dalam kitabnya Al-Mukhtasar, sering dikenal dengan Mukhtasar Al-Khiraqi. Ya, kemudian juga Al-Khallal juga dalam kitabnya Al-Jami'. Ya, dan yang lainnya. Ada banyak yang dimana bahkan kita menyebutkan pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada yang terkenal dengan Ashab Al-Masail. Ashab Al-Masail yang mereka kalau ada apa-apa mereka membahasnya kemudian menulisnya. Dan termasuk adalah muridnya sendiri Abu Daud, Imam Abu Daud, yang sering kita dengar rawahu Abu Daud itu. Dan ini jumlah mereka banyak, ada lebih dari 100. Kemudian berikutnya, ya, pada kita ikutin di buku, sebenarnya ada poin yang kita akan bahas setelah poin ini, yaitu mahallu al-ittifaq fil masail at-tamadhhub, yaitu di mana kesepakatan-kesepakatan dalam bermadhab. Hanya saja ini mungkin saya akhirkan setelah pembahasan yang sekarang ini, sebab-sebab perselisihan antara mereka, karena kita masih berbicara di bagian pertama. Ya, baru kemudian pembahasan ini akan saya bahas kaitan dengan tempat mereka bersepakat, kemudian bagaimana sikap kita terhadap pendapat-pendapat mereka. Ya, baru kemudian setelah itu kita bahas kaitannya dengan perkembangan fikih pada masa modern. Ya, itu insyaallah taala kita bahas dulu poin yang di buku, baru kita akan ambil poin yang lain insyaallah taala. Mudah-mudahan pekan depan sudah semua slide-nya bisa selesai. Mungkin sekitar kalau enggak 10 mungkin belasan slide lagi. Dan baru saya ulang, lihat dan kita fotokopi agar minimal kalaupun tidak menghafal nama-namanya, nama kitabnya, minimal suatu saat kita ada rujukan pada mereka. Kita mengerti bagaimana sejarah dan perkembangan fikih tersebut. Insyaallah taala mudah-mudahan pekan depan bisa selesai. Tadi malam saya coba kejar enggak bisa. Ya, sampai tidur di kursi 2 kali. Enggak bisa. Ya, insyaallah taala. Kita masuk asbabu al-ikhtilaf
baina ahli al-hadithi wa ahli ar-ra'i. Ya, baina ahli al-hadithi wa ahli ar-ra'i. Dan ini kaitan dengan masalah perdebatan atau perselisihan pada masa awal-awal perkembangan. Asbabul ikhtilaf, sebab-sebab perselisihan baina ahlil hadithi war ra'yi, antara ahlul hadith, ulama ahli hadith, wa ahli ra'yi, dan ahlu ar-ra'yi, maksudnya mereka yang mengambil istinbat dari hadis yang ada. Itu para ulama fikih maksudnya pada waktu itu. Sebenarnya ada 4 nanti yang kita bahas. Ya, namun selesaikan dulu di buku, baru sisanya akan saya sebutkan. Yang tidak ada di sini adalah bagaimana ahlul hadis pada waktu itu, kemudian ahlul ra'yi, al-zahiriyah, kemudian al-madrasah al-aqliyah. Namun 2 poinnya kita bahas belakangan. Asbabul ikhtilaf baina ahli al-hadithi wa ahli ar-ra'yi. Wa'lam annahu kana min al-ulama min asri tabi'ina fama ba'dahum, dan ketahuilah bahwasanya di antara para ulama dari masa tabi'in dan juga orang-orang yang setelah mereka, di mana mereka tersebut, generasi-generasi mereka tersebut, mereka itu yakrahunal khawd birra'yi. Mereka itu tidak menyukai mendalami masalah ra'yi. Ra'yi kan pendapat, menurut pendapat. Jadi ada hadis menurut pendapat, yang dimana kita sebutkan tentang ra'yi ini pada perselisihan yang terjadi pada sahabat, pernah kita sebutkan juga. Jadi pendapat, wa yahabuna al-futya wal istinbat illa li daruratin la yajiduna minha buddan. Dan mereka enggan pada waktu itu. Ini ceritanya kita masih di fase tahap pertama ya, di fase-fase awal, tahap pertama dalam penyebaran. Dan pada waktu itu mereka merasa enggan untuk memberikan fatwa, dan segala apapun keputusan-keputusan mereka enggan untuk memberikan itu, kecuali illa li daruratin la yajiduna minha buddan, kecuali dalam keadaan darurat yang tidak boleh tidak sama sekali. Artinya mesti, harus, maka mereka pun menggunakan ra'yi. Selama tidak ya ada kesempatan untuk itu, mereka enggak menggunakan ra'yi. Wa kana akbaru hammihim, dan di antara ham atau keinginan, tekad mereka yang paling kuat adalah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kali. Jadi pada waktu awal-awal itu, di antara ham, keinginan, cita-cita, harapan mereka yang paling besar adalah mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'a syuyu tadwinul hadis. Maka terjadilah pada waktu itu ya, mulailah banyak pembukuan hadis. Wal athar, dan juga athar. Athar artinya ya, apa maksudnya athar di sini? Riwayat dari sahabat. Jadi banyaklah pengumpulan hadis, dan juga ya athar dari para sahabat mulai dikumpulkan pada waktu itu. Dan itu fi buldanil Islam, di negara Islam mulai banyak orang menulis hadis, mulai banyak orang ya mengumpulkan pendapat-pendapat para sahabat di negara Islam. Wa kitabatus suhufi wan nusakh, dan juga mencatat, menulis ya al-mushaf, ya menulis mushaf maksudnya menulis Al-Qur'an, dan membanyakkannya atau mengkopinya, dan juga mengkopinya. Jadi setelah pada masa awal-awal itu kan tidak ada yang namanya mesin fotokopi.
Namun mereka menulis, satu pindah ke dia tulis, ya. Dan itu dengan menyalin Al-Quran, menyalin hadis, menyalin itu semuanya akhirnya tersebar ke mana-mana. Ini pada waktu awal-awalnya. Fatafa man adraka min uzama'ihim dzalika zaman, dan mulailah setelah mulai tersebar mushaf-mushaf, tulisan-tulisan disalin semuanya, mulailah berkelilinglah yang dijumpai dari min uzama'ihim dzalika zaman, dari para pembesar-pembesar mereka berkelilinglah. Maksudnya pembesar-pembesar dari kalangan siapa maksudnya? Ahli hadis, ya, yang mereka mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut. Mereka pun banyak tersebar berkeliling pada waktu itu ke negeri Hijaz, Syam, Irak, Mesir, Yaman, Khurasan ya di sekitaran Iran. Dan wajama'ul kutub, mereka pun mengumpulkan kitab-kitab. Jadi mereka sudah mulai berkeliling, kemudian mengumpulkan kitab-kitab, wa tatabba'un nusakh, mereka pun terus mengkopi. Jadi kan kita sudah menyebutkan ada pada masa sahabat ada 3 madrasah. Bapak masih ingat kan? Ada 3 madrasah, madrasah di Madinah, madrasah di Makkah, dan madrasah di Kufah. Kemudian yang kedua, pada masa tabi'in ada tambahan, madrasah di Basrah, yang kita sebutkan pada waktu itu. Nah, mulailah akan tersebar. Ya, mulailah tersebar pada waktu itu. Mereka pun mengkopi kitab-kitab. Ya, kalau sudah kitabnya dikopi, orangnya kan nggak perlu dihadirin, ya kan? Orangnya nggak perlu dihadirin, langsung aja tinggal datang ke tempat itu. Ya, langsung aja misalnya ketika kalau zaman dulu mereka datang untuk belajar, sekarang tinggal menerima bukunya, sudah sampai kepada mereka. Kesamaran kita, siapa di antara kita berjumpa dengan Imam Syafi'i? Namun kita bisa menerima kitab-kitab mereka. Kurang lebih begitu. Kemudian mulai tersebar. Wa jama'ul kutuba wa tatabba'un nusakh. Mereka pun mulai mengkopi. Hatta ijtama'a lahum minal hadithi wal athari ma lam yajtami' li ahadin qablahum. Sampai terkumpullah bagi mereka itu hadis-hadis dan athar-athar dari pendapat para sahabat yang tidak pernah terkumpul bagi seorang pun di antara mereka sebelumnya. Ya, tidak pernah terkumpul dari mereka sebelumnya. Sudah ketemu? Ya, kalau di saya halaman 20. Ya, cuma beda. Asbab, judulnya Asbabu al-Ikhtilaf baina ahli al-hadits wa ahli ar-ra'y. Karena kitab saya dengan kitab yang di PDF beda. Saya dicetakan yang pertama soalnya buku ini. Ya, kalau enggak salah. Mana percetakannya? Tahun 2010. Ya, jadi mungkin ada beberapa perbedaan halaman. Sudah ketemu, Pak? Asbabul Ikhtilaf setelah masa tabi'in. Sudah? Pada masa tabi'in, kemudian Asbabul Ikhtilaf. Judulnya itu Asbabul Ikhtilaf. Ada? Biar bisa menyimak. Kalau Bapak lihat ada ya fikih pada masa tabi'in, kemudian judul berikutnya Asbabul Ikhtilaf. Di tengahnya. Oke. Lanjut kita. Maka mereka pun mulai mengumpulkan karena mereka sudah berkeliling ya kemana-mana, ke Irak, ke Khurasan, ke Basra, ke Syam, Hijaz. Akhirnya terkumpullah pada mereka itu hadis-hadis dan pendapat sahabat yang tidak pernah terkumpul sebelumnya. Ya, mereka kan mulai menulis sekarang. Mulai menulis dan dikumpulin karena mulai pengkumpulan kitab pada waktu itu. Ya, mulai mereka mengumpulkan dan mencatatnya. Sebelumnya kan tidak ada. Berikutnya, ini yang kita pahami mereka sudah mulai mengumpulkan dan menjumpai banyak hadis dan juga athar sahabat. Wajtama'a indahu ma kana khafiyan ala ahli al-fatwa min ara'i fuqaha'i kulli baladin min as-sahabati wat tabi'in. Dan terkumpul juga. Dan ceritanya mereka sudah mulai tersebar dan menulis. Mulailah mereka juga
mengumpulkan pada mereka apa yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang-orang atau para ulama yang memberikan fatwa dari athar fuqaha, artinya periwayatan para ahli fikih dari setiap athar fuqaha kulli balad min sahabah. Athar tadi kita bilang athar apa? Riwayat dari sahabat. Terkumpul mereka fatwa-fatwa dari pendapat-pendapat ahli fikih dari kalangan sahabat dan tabi'in di setiap negeri. Mulailah mereka mengumpulkan itu. Yang belum pernah terjadi. Jadi terkumpul banyak. Yang tadinya mungkin di madrasah Mekkah. Yang di situ ada siapa? Ibnu Abbas. Di madrasah Mekkah, Ibnu Abbas. Yang mereka kemudian pergi ke Madinah menjumpai pendapat-pendapat yang lain dari sahabat. Nah, mulailah terkumpul semuanya. Ba'da an kana ar-rajulu fi ma qablahum la yatamakkan illa min jami' hadithi baladihi wa ashabihi. Yang sebelumnya. Nah, kita berbicara sekarang mereka sudah mulai mengumpulkan hadis, pendapat sahabat, bahkan yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Kenapa? Karena sebelumnya itu mereka itu tidak mampu, tidak bisa la yatamakkan illa min jam'i hadits baladihi. Kecuali hanya mengumpulkan hadis di negerinya saja. Kalau dia belajar di Mekah, hadis yang ada di ulama di Mekah aja. Kalau dia di Kufah, hadis dan riwayat orang-orang di Kufah saja. Kalau di Madinah, hadis riwayat di Madinah saja pada waktu itu. Nah, jadi hanya dia mengumpulkan riwayat dari mana dia bersumber dulu. Ini di awal-awal nih. Dan teman-temannya. Sebagaimana kaman kasyafa lahum hadha at-tadwin wal bahth wal munadharati man kana khafiyan min hali asanidi hadhihi al-ahadith. Paragraf yang pertama sudah selesai. Sebagaimana juga mulai, jadi setelah mereka mengumpulkan itu, kaman kasyafa lahum bihadha at-tadwin. Mulai terbongkar setelah menulis. Setelah menulis, misalnya saya datang ke Qatar, kejumpa Pak Agin. Pak Agin mengatakan saya mendengar dari ini, saya tulis. Ketemu Pak Zuhdi, saya dengar ini dari sahabat ini, misalnya ceritanya, saya pun menulis. Ketemu Pak Sofyan juga sama, saya pun menulis, mengumpul. Dari setelah itu, setelah adanya tadwin itu, penulisan, pengumpulan itu, ingkasyaf, terbongkar. Mulai apa yang terbongkar? Setelah diadakannya al-bahth wal munadharah, adanya bahth, mereka mencari, mereka mendebat ataupun berdiskusi satu dengan yang lain yang tidak pernah diketahui dari keadaan sanad-sanad dari hadis itu. Dari keadaan sanad-sanad dari hadis itu. Jadi mereka pun sudah mulai. Ternyata dengar Pak Agin dengar dari siapa? Dari si fulan. Si fulan ini mulailah. Kalau menuliskan ini siapa? Kita saja kalau menulis disuruh sama dosen, perlu dicatat secara detail kan sumbernya kan. Misalnya ketika membawakan pengertian, seringnya kan cari tentang masalah penyebaran agama Islam di Qatar misalnya. Kan kita cari tuh pengertian penyebaran menurut ini. Kita chat bukunya gitu kan. Bukunya, halaman ininya semua. Kalau kita dapat linknya, misalnya dapat dari internet, maka kita mengatakan diambil dari link internet ini, diakses tanggal sekian. Biar tahu kapan disebut. Begitu seterusnya. Akhirnya kita tahu di mana arah sumber pengambilan data tersebut. Jadi mulailah di sini setelah menulis, siapa? Dari bawah, ngambil dari siapa? Kan gitu kan? Apa jangan-jangan dia mendengar langsungkah? Atau dari gurunya siapa? Mulai di situ mereka mengetahuinya. Faraja'al muhaqqiquna minhum ba'da ihkami fanni riwayati wa ma'rifatil ahadits ila al-fiqh. Maka mulailah kembali al-muhaqqiquna minhum. Artinya mereka mulai kembali mendalami orang-orang muhaqqiq, orang-orang yang mendalami di antara mereka itu maksudnya yang mendalami apa? Yang mendalami setelah mempelajari hukum fan, riwayat dan pengetahuan tentang hadis, mulai mereka memahami tentang hadis, mereka kembali kepada fikih. Mulailah mereka
setelah mereka melakukan penelitian, mereka mendalami masalah fikih. Falam yakun indahum min ar-ra'yi an yujma'a ala taqlidi rajulin mimman madha ma'a ma yarwunahu min al-ahadith wal athar an-nahidah al-munahidah li kulli madhhabin min tilka al-madhahib. Nah, setelah mereka mulai mendalami fikih, ada di antara mereka seperti itu, maka tidaklah falam yakun indahum min ar-ra'yi an yujma'a ala taqlidi rajulin mimman madha, mulailah mereka tidaklah ada pada sisi mereka dari pendapat, ya, ra'i, artinya pendapat-pendapat yang mereka simpulkan tersebut yang mengharuskan untuk apa? Yang mengharuskan untuk an yujma'a ala taqlidi rajulin. Ya, setelah mereka melihat kepada fikih ini, maka mereka pun mengambil atau mengatakan ini tidak harus kita taklid kepada rajulin mimman madha, salah seorang dari yang sudah lewat. Jangan kita taklid. Ya, tentang taklid nanti kita bahas pada poin berikutnya. Jadi tidak mengharuskan hal itu. Ma'ma yarwunahu minal ahadits, disertai dengan apa yang mereka riwayatkan dari hadis-hadis dan juga athar-athar dari sahabat, serta yang bertentangan dari likulli madhhabin min tilkal madhahib, dari setiap madhab dari madhab-madhab tersebut. Ya, mulailah mereka melihat bahwasanya enggak mesti harus memegang kepada satu pendapat atau taklid kepada satu pendapat. Walam takun mas'alatu minal masail allati takallama fiha min qablihim wallati waqa'at fi zamanihim illa wajadu fiha haditsan marfu'an muttasilan aw mursalan aw mawqufan. Dan tidaklah mereka menjumpai satu masalah dari masalah-masalah yang telah dibicarakan sebelumnya dan apa yang terjadi pada masa mereka, kecuali mereka menjumpai di situ ada hadis yang marfu, yang disandarkan kepada Nabi, muttasil yang bersambung, hadis mursal ataupun hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat. Mereka menjumpai ini pada waktu itu ketika ada masalah yang terjadi pada mereka, ya, juga pada orang-orang sebelum mereka. Takallama fiha min qablihim. Jadi misalnya pada masa Abu Hanifah, ya, kan kita pernah mengatakan mazhab Abu Hanifah ini mazhab kolektif. Ya kan? Mazhab kolektif yang dimana di situ dari, ya, muridnya, kemudian juga dari sahabatnya, yang dimana bisa lebih banyak dari mereka, namun dikelompokkan ke mazhab Abu Hanifah. Nah, berikutnya ketika mereka para ulama yang belakangan ini pada waktu itu, ya, ini karena masih berbicara di tahap awal kita ini. Kita nggak berbicarakan yang sekarang, Pak, ya. Kita masih ceritanya berbicara di tahap itu. Jadi setelah mereka melihat, ya kan, Abu Hanifah digolongkan termasuk tabi'in. Kenapa? Karena dia melihat Anas bin Malik. Dia digolongkan kepada tabi'in karena dia melihat Anas bin Malik. Jadi menjumpai Anas bin Malik. Begitu berikutnya, pada waktu itu tidaklah mereka, ya, menjumpai suatu masalah dari masalah-masalah yang terjadi pada orang-orang sebelum mereka, kecuali di situ mereka menjumpai ada hadis yang marfu, yang muttasil, mursal atau mauquf. Ada. Kan belakangan mereka sudah kumpulin kan. Jadi ceritanya kan sekarang udah mereka kumpulin dari situ, dari sini, dari madrasah fikih Madinah, dari Kufah, semua sudah banyak tertulis. Maka mereka menjumpai ternyata ini misalnya Abu Hanifah. Mereka tidak mengharuskan untuk mengikuti taklid kepada beliau. Tapi dijumpai masalah yang mereka permasalahkan dulu, yang mereka diskusikan itu, ternyata ada riwayatnya. Yang mungkin tidak sampai kepada dia. Jelas sampai sini, ya? Oke, lanjut kita. Begitu juga, aw wajadu atharan min athari syaikhain aw sa'iril khulafa wa qudatil amsar wa fuqaha'il buldan. Atau mereka menjumpai athar dari athar-athar, karena masih kita di tahap awal,
Asy-Syaikhain yang di mana dia Muhammad bin Al-Hasan, ya, kemudian juga Abu Yusuf, ataupun seluruh para khulafa, ya, seluruh khulafa dan juga para hakim-hakim di negeri serta orang-orang ahli fikih di negara itu. Pada hakim-hakimnya pastinya mereka menjumpai di situ. Ternyata ada, tadi kan menjumpai apa kita bilang? Hadis. Ternyata ada hadisnya. Atau kalau enggak mereka menjumpai ada hadis, ada athar, ada riwayat, ya, ada riwayat yang mereka jumpai dari kalangan orang-orang yang lebih dulu dari mereka. Fayassarallahu lahumul amal bis sunnah, maka dimudahkanlah bagi mereka untuk mengamalkan sunnah tersebut dengan cara seperti ini. Dan adalah yang paling besar pengaruhnya, wa kana a'dhamuhum sya'nan wa awsa'uhum riwayatan. Dan adalah yang paling besar pengaruhnya dan yang paling luas riwayatnya adalah wa a'rafuhum lil hadithi martabatan wa a'makuhum fikhan, yang paling mengetahui hadis, tingkatan hadis, yang paling dalam ilmu fikihnya. Siapa dia? Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ishaq bin Rahawayh, kita juga sudah sebutkan tentang itu, rahimahumallahu jami'an. Pada waktu itu, ini karena Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan kalau Bapak cek, ya, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis yang sangat banyak sekali. Ya, Sahih Bukhari ada 7.008 hadis misalnya. Ya. Di riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Musnadnya itu 26.363 kurang lebih. 26.363. Imam Malik dalam Muwatta'nya 1.595. Ya, dan yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal yang pemecah rekor dalam periwayatan sampai 26.363. Ya, kurang lebih sekian jumlah yang dikumpulkan oleh beliau. Makanya dikatakan yang paling besar pengaruhnya adalah masalah ini, ya, karena ini dikumpulin kan. Yang paling luas riwayatnya, yang paling mengetahui tentang hadis, kedudukan hadis, yang paling dalam ilmu fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh. Kita sudah mengatakan tentang mazhab Ishaq bin Rahawayh termasuk mazhab yang punah. Ya, Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya, Hasan al-Basri, itu mazhab juga dulu. Namun termasuk tergolong mazhab yang sudah punah. Jadi mungkin antum yang tidak sempat hadir pada pekan lalu, kita menyebutkan 4 mazhab dan juga ada mazhab-mazhab yang sudah punah. Ya. Yang mazhab yang sudah punah itu ada beberapa mereka, di antaranya ada 8 yang kita tulis, di antaranya pernah ini Sufyan ats-Tsauri, Al-Hasan al-Basri, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rahawayh, Abu Thawr dan Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, ini sudah. Ya, di slide itu nanti ada insyaallah. Nah, dan dia termasuk adalah mazhab yang sudah punah. Ya, karena yang berkembang itu ketika pengikutnya banyak, begitu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan tentang Imam Ahmad, qala Syafi'i di Ahmad, ini sudah kita bacakan juga kemarin. Antum a'lamu bil akhbaris sahihah minnah. Kalian lebih mengetahui tentang, ya, al-akhbar as-sahihah minnah, yaitu riwayat yang sahih daripada kami. Maksudnya kamu, dipakai antum. Minna maksudnya kami, saya. Jelas ya? Jadi antum, kalian, maksudnya engkau, wahai Imam Ahmad, lebih mengetahui tentang khabar, berita-berita, maksudnya hadis-hadis yang sahih daripada kami. Fa idza kana khabaru sahih fa'alimuni. Fa idza kana khabarun sahihun fa'alimuni. Apabila di situ ada khabar hadis yang sahih. Makanya kita bilang dalam di halaman berapa itu? Di tentang murid dengan guru pada Imam Ahmad. Imam Syafi'i kan yang duluan. Baru Imam Ahmad di bawahnya.
Antara beliau dengan Imam Ahmad tidak bisa dikatakan murid dan guru pada ininya pengaplikasiannya. Tapi karena Imam Ahmad juga belajar di Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Ahmad juga belajar di Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau juga berguru sama-sama di satu guru. Berikutnya, kalau ada hadis yang sahih maka ajari aku hatta adhhaba ilaihi, kata Imam Syafi'i. Sampai aku pergi mengambil hadis itu. Ya, kalau ada berita yang sahih, kasih tahu aku juga. Ini kata Imam Syafi'i. Kufiyan kana au basriyan au syamiyan. Mau dia dari Kufah, mau dari Basrah, mau dari Syam, mau mana saja. Jadi tidak ada harus misalnya ini dari mana nih? Oh, ini dari riwayat Mekah misalnya. Oh, saya hanya mengambil dari situ saja. Saya tidak mengambil dari Madinah misalnya. Mau dari mana saja dia, kasih tahu aku. Nah, mulailah berikutnya. Dan waqad khalafaha ulai qaumun ra'u an ashabam qad kafuhum mu'nata jami' hadis. Mulailah di belakang mereka ini, ya, ada kaum yang mereka ini telah dilihat bahwasanya bahwasanya sahabat-sahabat mereka sudah mampu cukup untuk mengumpulkan hadis-hadis. Dan juga bagian permulaan dari fikih dengan cara seperti ini. Wa tamhidul fikhi ala hadzal asl. Dan memulai fikih dengan cara seperti ini. Maka mulailah mereka melihat kepada fan yang lain. Maksudnya bidang ilmu yang lain. Mulai mereka melihat ke arah itu. Seperti misalnya, yang pertama kata tamyizul hadits sahih, seperti membedakan antara hadis yang sahih yang disepakati padanya dari pembesar-pembesar ahli hadis seperti Yazid bin Harun, Yahya bin Al-Qattan, Ahmad, Ishaq, dan juga yang sepadan dengan dia. Mulai dibedakan antara hadis yang sahih. Jadi mulai mereka ada yang mendalami, kemudian melihat ya ke fan atau bidang ilmu yang lain, yaitu membedakan hadis yang sahih yang disepakati atasnya oleh para pembesar-pembesar ahli hadis pada waktu itu. Yang kedua, ada juga yang jam'il hadis, wa ka jam'i ahaditsil fiqh. Mulai juga ada yang mengumpulkan hadis-hadis tentang ilmu fikih. Jadi ada yang mulai mengumpulkan hadis sahih yang disepakati. Sampai sini paham Bapaknya? Yang kedua, ada yang mengumpulkan hadis tentang fikih. Cerita kita ini masih pada waktu itu mereka menulis dan mengumpulkan riwayat. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi mereka mengumpulkan hadis, mengumpulkan riwayat dari sahabat semuanya. Nah, ada di antara mereka yang mengumpulkan hadis yang disepakati. Ya, itu di antara yang saya catat tadi malam dari kajiannya Dr. Amir Bahjat. Insyaallah nanti akan selesai kita bagi dia. Jadi ada yang disepakati, mulai dikumpulkan. Kemudian ada juga mengumpulkan kitab fikih. Ya, yang di mana kitab fikih tersebut allati bana 'alaiha fuqahaul amsar wa ulama'ul buldan madhhabahum. Yaitu di mana yang hadis tersebut yang berdiri atasnya para ahli fikih dan ulama di negeri itu. Di atas mazhabnya. Apa maksudnya? Jelas di sini? Dikumpulkan hadis itu, ya, mulai hadis-hadis tentang fikih tersebut yang di mana dibangun di atas pemahaman para ulama dan ahli fikih mazhab mereka di negeri itu. Sampai sini bisa ya? Nah, begitu kemudian dikumpulkan karena biar nyambung dia. Itu yang kedua. Ada juga yang wakal hukmi ala kulli haditsin ma yastahiquhu. Ada juga yang ketiga, mulai ada hadis dengan apa yang berhak pada hadis itu. Seperti syadz. Ya, hadisnya syadz ini. Ya, dia ada muncul keraguan, kerancuan pada hadis ini. Gharib hadis ini yang belum diriwayatkan ataupun olehnya orang-orang terdahulu dan yang lainnya. Dan di antaranya itu adalah Al-Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Daud, Abdurrahman, Abd bin Humaid,
Ad-Darimi, Ibnu Majah, Abu Ya'la, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan selain mereka. Mulai di situ mengumpulkan hadis, kemudian menghukumi terhadap hadis tersebut. Jadi kalau sudah terkumpul hadis-hadisnya, kan belum tentu apa yang dijadikan landasan oleh Abu Hanifah yang didengar itu bisa benar. Di zaman sahabat saja terjadi perselisihan. Jadi mulailah mereka menghukumi itu. Antara tadi kita mengatakan yang mengumpulkan hadis, yang disepakati hadis tentang fikih menghukumi derajat hadis. Jadi dia kemudian menghukumi derajat hadis. Jadi tidak semua riwayat-riwayat ini sampai kepada kita itu benar. Bisa jadi terputus. Ya, misalnya saya mengatakan kata bapaknya Pak Zuhdi begini. Nah, yang ini siapa yang ngasih tahu saya? Kok kata bapaknya Pak Zuhdi? Ketemu nggak saya? Bapak paham maksudnya kan? Berarti ada orang yang disembunyikan atau orang yang dibuang di situ. Padahal saya dengan Bapak Pak Zuhdi nggak ketemu. Baik dari masanya atau tempatnya. Nah, disitulah mereka menghukumi, oh ini nggak bisa diterima. Itu contoh. Bisa kan? Jadi kan belum tentu. Kalau mengatakan kata bapaknya Pak Zuhdi, bisa jadi di situ ada orang yang mengasih tahu saya. Perlu dikasih tahu. Kata Pak Zuhdi, kata bapaknya. Oh berarti nyambung. Nah mungkin bapak sama anak nggak ketemu. Nah gitu kan? Nah kurang lebih begitulah. Sekedar contoh aja. Penilaian mulai terjadi pada waktu itu. Begitu juga dari siapa yang nyampein kamu ini? Oh saya dengar waktu saya di Kufah misalnya. Siapa dia namanya? Si Fulan, si Fulan. Oh si Fulan itu dia suka berbohong. Enggak jadi nggak bisa diterima. Walaupun yang disampaikan benar. Atau siapa ngasih itu kamu? Si Fulan. Dia pelupa orangnya, nggak bisa diterima. Bisa jadi terbalik-balik yang diingat. Ya, maka dengan itu, mulai pada waktu tersebut ada ya mereka pun menulis tentang hukum dari hadis. Berikutnya, wa kana bi izai haula'i fi asri Malik wa Sufyan. Nah, ini masih karena beliau menceritakan secara umum sekarang. Dan pada waktu itu dan adalah yang terjadi ya pada waktu mereka sebelum mereka itu pada masa Malik, Sufyan bin Uyainah maksudnya ya. Dan juga orang-orang yang setelahnya itu mereka itu tidaklah membenci masalah-masalah. Bukan mereka tidak suka dengan masalah-masalah. Ya, la yakrahunal masail wa la yahabunal futyah. Dan mereka juga tidak enggan dalam berfatwa. Wa innama yahabuna riwayata haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam war-raf' ilaih. Kalau zaman dulu, artinya pada zaman sebelum Imam Malik, kan kita bilang Abu Hanifah dulu, baru Imam Malik dan seterusnya. Jadi pada zaman sebelumnya itu, mereka tuh bukan takut dengan masalah, karena masalah itu kapanpun muncul kan. Ya la yakrahunal masail, tidak mungkin membenci masalah. Bagaimana hukumnya kita begini misalnya. Pada masa itu enggak ada pada masa Nabi. Terus gimana mereka akan menyimpulkan hukumnya? Nah kan, mereka bukan membenci suatu masalah atau memberikan fatwa, tapi yang mereka khawatirkan wa innama yahabun, yang mereka enggan itu berat itu adalah meriwayatkan hadis. Kalau misalnya ternyata ini dari Nabi, ternyata bukan, gimana coba? Kan bohong jadinya. Dan itu pada masa-masa keemasan waktu itu. Nah jadi yang mereka khawatirkan adalah meriwayatkan hadis dan menyandarkan itu kepada Nabi. Sampai Imam Asy-Sya'bi mengatakan, ya, pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih kami cintai. Ahabbu ilaina fa in kana fihi ziyadatun aw nuqsan kana ala man duna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun itu ada tambahan atau kurang, maka itu pada orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain Nabi atau sesudahnya. Jadi mereka khawatir kalau itu, artinya kalau bukan dari, kalau selain dari Nabi datangnya, kalaupun kurang, misalnya katanya Pak Agen begini, bisa jadi ada kalimat-kalimat yang kurang gitu kan, ini nggak masalah. Bisa jelas ya misalnya kan, saya melihat ada polisi di situ, di mana di depan gate. Nah, saya bilang ke anak, tadi Pak Agen bilang waktu di gate ada tambahan-tambahan kata yang tapi tidak berubah dari cerita Pak Agen. Ada polisi di situ depan gate dekat security. Ada tambahannya di gate itu memang ada security sekedar contoh.
Jadi kalau ada penambahan, ada pengurangan dari periwayatan selain Nabi, masih bisa diterima. Tapi kalau Nabi, kalau hadisnya ditambah, kalimatnya dikurangi, terus berarti muncul ada kerancuan. Itu yang mereka khawatirkan pada waktu itu. Jadi banyak mereka ya bukan takut dengan masalah untuk memberikan fatwa. Maka fawaqa'a tadwinul hadis yang tadi itu. Maka terjadilah pengumpulan hadis, fikih, masalah-masalah yang mereka butuhkan ya min hajatin bi mawqi'in min wajhin akhar wa dzalika annahu lam yakun indahum min al-ahadits wal athar ma yaqdiruna bihi ala istinbatil fiqh ala al-usuli allati ikhtaraha ahlul hadis. Mulailah pada waktu itu terkumpul ya mentadwin hadis dan fikih-fikih serta masalah-masalah dari kebutuhan mereka dari sisi yang lain. Kemudian karena tidak ada pada sisi mereka dari hadis ataupun pendapat sahabat yang mereka mampu dengannya untuk mengambil istinbat fikih dan dasar-dasar yang dipilih oleh ulama ahlu hadis pada waktu itu. Dan belum lantasyarih sudurahum dan belum lapang dada mereka untuk menerima pendapat-pendapat ulama buldan, ulama-ulama negeri dan mengumpulkannya dan menelitinya dan wattahamu anfusahum fi dzalik dan mereka menghukumi diri mereka pada hal itu yang di mana kanu i'taqadu fi aimatihim annahum fid darajatil ulya min at-tahqiq yang mereka itu melihat pemimpin mereka maksudnya imam mereka gurunya adalah berada di tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau yang belajar sama Abu Hanifah, yang lainnya masih entar dulu. Abu Hanifah lah yang paling tinggi. Nah, ini yang pada waktu itu. Jadi mereka belum lapang dadanya atau belum lam tansyarih suduru, maksudnya belum mereka terbuka pengetahuannya untuk mencari pendapat-pendapat ulama-ulama di negeri tersebut dan mengumpulkannya. Kemudian mulailah kanat qulubuhum amilu syai' ila ashabihim. Ya. Kanat qulubuhum amyal syai' ila ashabihim. Dan hati-hati mereka pada waktu itu lebih condong kepada teman-temannya. Ya kalau yang belajar sama di Kufah, ya sama teman-teman Kufahnya. Kalau yang belajar di Madinah, ya teman-teman sesama murid-murid di Madinahnya. Yang lebih condong kepada teman-temannya sudah. Bahasanya begitu. Jadi mulailah sampai Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Ibrahim. Ya maksudnya Ibrahim An-Nakhai, murid dari Alqamah. Sampai dia mengatakan afqahu min Salim. Lebih faqih daripada Salim. Salim bin siapa? Salim anak Ibnu Umar. Sampai dikatakan Ibrahim ini lebih faqih daripada Salim. Bahkan dikatakan walaula fadlus sahabah. Seandainya bukan keutamaan sahabat, niscaya aku akan mengatakan Alqamah afqahu min Ibni Umar. Kalau bukan karena keutamaan sahabat, artinya dia sebagai sahabat Nabi, niscaya aku akan mengatakan Alqamah, murid daripada Abu Hanifah, itu lebih pintar daripada Ibnu Umar. Berarti apa di sini? Ya, berarti di sini yang mereka ambil, yang mereka lihat dan yang mereka rekomendasi hanya orang yang sejalur dengan dia. Sampai sini jelas ya? Jadi sejalur dengan dia. Wa kana indahu min al-fatanati wal hadath. Wa sur'at intiqali adh-dhihni min syai'in ila syai'in ma yaqdiruna bihi ala takhrij jawab mas'alatin ala aqwali ashabihim. Dan di antara wa kana indahum dan mereka juga memiliki kecerdasan. Ya, mereka juga memiliki kecerdasan, kelihayan dan cepatnya mereka akal atau otak mereka karena mereka pintar yang mereka pindah mengambil satu masalah dari masalah yang lain, satu sisi dari sisi yang lain, ya, yang mereka mampu dari mengeluarkan ada takhrij jawabi mas'alatin al-mas'alah ala aqwali ashabihim. Mereka mengeluarkan ya jawaban-jawaban dari ya masalah dari perkataan-perkataan teman-teman mereka. Maksudnya siapa? Yang satu jalur dengan dia. Ya, jadi mereka mulai di situ hanya melihatnya di situ. Jadi masalah-masalah tersebut. Yang hanya dilihat ya, yang hanya dilihat adalah dari bagian kelompoknya. Maka mulailah mereka memulai kaidah
dalam takhrij artinya mengumpulkan periwayatan-periwayatan, maka mulailah adanya takhrij tersebut dalam mazhab mereka dan semakin banyak. Dan setiap mazhab tersebut ada di antara mereka orang-orang yang terkenal dan disandarkan wusida ilaihimul qada wal ifta. Ada di antara mazhab-mazhab tersebut orang-orang terkenal dari mazhabnya, pekan lalu saya sebutkan mereka, yang di mana mereka ini disandarkan urusan-urusan atau masalah-masalah kepada dia. Juga fatwa-fatwa. Maka terkenallah fashtahrat tasanifuhum finnas. Maka tasanif, karangan-karangan mereka pun terkenal di antara orang. Sampai tersebar di seluruh penjuru bumi. Jadi misalnya yang belajar di sini ya dari Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf. Maka mulailah di situ mereka akan mengumpulkan fatwa-fatwa, riwayat-riwayat yang dari kelompoknya saja. Ya, pada waktu tersebut dan mulai tersebar kemana-mana. Dan dari sinilah muncul, setelah Bapak lihat ada pengumpulan yang orang mulai mempelajari fikih dan hanya condong kepada yang semadhab dengan dia saja, yang belajar di Imam Malik, yang belajar di Abu Hanifah, yang belajar di Imam Syafi'i, mulailah kecondongan mulai muncul. Ya, kecondongan mulai muncul. Makanya panjang lebar di penjelasan beliau, Dr. Amir Bahjat menjelaskan tentang adanya taklid tersebut. Dan dari sinilah huna nash'at madrasata al-hadits wal fikih. Dari sinilah muncul dua sekolah, hadis dan fikih. Dari sinilah dua muncul, sekolah hadis dan sekolah fikih. Di mana Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, membicarakan tentang ini, dan dia mengatakan ra'aitu ahlal ilmi fi zamanina qad hasalu amrain. Aku melihat para ulama pada masa kami telah mendapatkan atau telah sampai kepada dua perkara. Dan mereka terpisah menjadi dua bagian, yaitu dua kelompok. Kelompok yang pertama ashabu haditsin wa athar. Kelompok yang pertama ini sudah mulai terpecah sekarang. Yang pertama kelompok ahli hadis dan athar. Yang kedua kelompok ahli fikih dan nazar. Kelompok ahli fikih dan nazar. Ahli fikih dan nazar artinya mereka mulai melihat dari sisi suatu masalah, kemudian mereka mencatatnya. Mulai di sini ada, dan masing-masing di antara mereka, ini poin yang pentingnya sebenarnya, pertanyaan jawaban dari Pak Haji waktu itu. Dan setiap di antara mereka, padahal la yatamayyazu an ukhtiha fil hajah. Padahal tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisah. Tapi mulai ada pemisahan. Wala tastaghni anha fi darki ma nahwu min al-baghiyyah wal iradah, lianna al-hadith bi manzilatil asas alladhi huwa al-aslu wal fiqh bi manzilatil bina' alladhi huwa lahu kal fara'. Tidak bisa dibedakan di situ antara keduanya dari kebutuhan kita terhadap hadis dan fikih, itu enggak bisa dipisah. Ya, dan tidak bisa kita cukupkan diri darinya untuk memahami satu tujuan tersebut, tidak bisa. Hadis saja tidak bisa, fikih saja juga tidak bisa, karena kedudukan hadis itu seperti kedudukan pondasi, ya, seperti yang sangat pondasi, yaitu asalnya itu, dan fikih itu kedudukannya seperti bangunan, menjadi faraknya. Jadi hadis ini menjadi dasarnya, itu bangunannya itu fikihnya, sebagai faraknya, cabangnya. Jelas sampai di sini kan? Jadi nggak mungkin bisa dipisahkan di antara keduanya, kata Al-Imam Al-Khattabi. Berikutnya, enggak mungkin bisa dipisahkan. Karena setiap bangunan lam yudha ala qaidati asas fa huwa minhar. Setiap bangunan kalau enggak dibangun di atas asas, pondasi yang kokoh, dia tumbang. Bangunan tumbang. Dan fikih tersebut adalah kedudukannya sebagai bangunan, ya, yang kita bilang tadi, wa kullu asasin khala 'anil bina' wa imarah fa huwa kharab. Dan kalau cuma asasnya doang, cuma pondasinya doang, enggak ada bangunan di atasnya, itu juga rusak.
Kan nggak bisa itu buat bangunan, seperti kawan saya bilang, rumah saya tuh pondasinya doang 2 tahun. Jadi akhirnya saya harus pergi meninggalkan tempat mengajar di pondok untuk mencari lebihnya di negara lain. Karena apa? Pondasi mana bisa ditempati? Bangun bangunan tanpa pondasi, bangunannya tumbang. Oleh karena itulah kedua ini nggak bisa dipisahin antara keduanya. Nggak bisa dipisahin. Maka beliau mengatakan, wa wajadtu hadainil fariqaini ala ma bainahum min at-tadani fil mahallain. Maka aku melihat kedua kelompok ini. Ya, kedua kelompok ahli hadis dan ahli athar ini. Ya, ahli hadis dan ahli fikih dan nazar. Aku melihat kedua mereka ini dan apa yang terjadi pada mereka berdua dari perseteruan pada masalah. Dan juga ya adanya kedekatan pada satu sisi ya masalah. Wa umumul hajatu min ba'dihim ila ba'd, dan keumuman diperlukan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan secara umumnya adalah setiap mereka itu ya membutuhkan syumulil faqah. Dia benar-benar secara keseluruhan itu membutuhkan mesti kepada yang lain. Ya enggak mungkin bisa dipisahin. Ya, yang di mana kedua mereka ini saling membutuhkan. Tapi ya kedua mereka ini bisa kita lihat ada perseteruan yang saling memisahkan. Dan wa ala sabilil haqqi biluzumi tanasur, dan untuk menuju jalan kebenaran mestinya harus saling tolong-menolong dengan tanpa saling bangga-banggakan. Aku lebih baik, ya aku lebih ngerti tentang hukum. Nah gitu. Tidak ada di situ yang mereka pada waktu itu seperti itu. Maka sampai disebutkan 2 poin, sebenarnya ini poin yang pentingnya. Baru contohnya nanti. Kita ambil poinnya 2 ini baru kita cukupkan. Adapun kelompok yang pertama, saya langsung aja. Amma hadhihi tabaqah, yang kelompok yang pertama ini, yang dia kelompok hadis dan athar ini, bahwasanya kebanyakan di antara mereka tersebut yang mereka lebih mementingkan riwayat, mengumpulkan jalan-jalan riwayat itu dan mencari apakah riwayat hadis ini itu ganjil ataukah tidak, palsu ataukah terbalik, tanpa melihat apa yang dia riwayatkan. La yura'unal mutud wa la yatafahamunal ma'ani. Mereka tidak melihat kepada apa yang diriwayatkan dan juga tidak mendalami maknanya, dan mereka tidak istinbat, mengambil faedah dari apa yang terkandung dalam yang diriwayatkan itu. Ya. Mereka tidak mengeluarkan isi-isi penting yang ada di dalamnya. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka itu warubama abul fuqaha wa tanawaluhum bit-ta'ni. Bahkan di antara mereka itu bahkan kadang ada yang mencela ahli fikih. Ya, udah mulai ini. Ada di antara mereka mencela ahli fikih dan mereka ya menuduh mereka ahli fikih tersebut kalau mereka itu menyelisih sunnah. Nah, mulai ini dari sini Bapak akan pahami, dan jawabannya Pak Haji terjawab di sini. Yang waktu itu saya bilang Bapak baca nanti, udah masih ingat kan ketika beliau bertanya, ada di situ jawabannya. Dari ulama yang para ahli hadis menganggap ini sudah bertentangan, ya mungkin riwayatnya, akhirnya mereka menganggap ini bertentangan dengan sunnah, ya bertentangan dengan sunnah. Bahkan wala ya'lamuna annahum an mablagi ma utuh minal ilmi qasirun, ya wa bisu'il qawli fihim athimun, dan padahal mereka tidak mengetahui bahwasanya dari banyaknya apa yang diberikan mereka dari ilmu itu masih sedikit. Walaupun banyak ilmu mereka tentang sebetulnya masih terbatas. Dan ucapan buruk mereka terhadap ahli fikih itu juga dosa. Ya, wa bisu'il qawli fihim athimun. Ya, dan ungkapan buruk mereka terhadap ahli fikih itu dosa. Adapun kelompok kedua, kita cukupkan satu lagi. Adapun kelompok kedua, yang mereka adalah ahli siapa? Ahli fikih. Adapun mereka ahli fikih, kebanyakan mereka itu tidak terlalu memperhatikan terhadap hadis, kecuali sedikit. Ya, bahkan mereka tidak hampir tidak wala yakadu yumayizun, tidak bisa membedakan antara mana hadis sahih
dan yang tidak sahih. Mana hadis yang baik dan yang buruk. Ya. Dan mereka tersebut, ya, ini para ahli dari kalangan fikih tersebut, yang mereka ini dari kalangan ahli fikih, yang di mana mereka ini tidak bisa membedakan hadis tersebut. Sampai ya mereka membawakan hujjah-hujjah. Mereka membawakan hujjah-hujjah pada orang-orang yang bertentangan dengan mereka, bahkan apabila hal itu sesuai dengan mazhab mereka, ya, yang mereka yakini, ya, mereka akan bawakan hujjah. Kalau misalnya ini berbeda dengan mazhab yang mereka yakini, mereka tinggalkan. Wa wafaqa ara'ahum allati ya'taqidunaha, dan mereka kalau sesuai dengan pendapat-pendapat mereka yang mereka yakini, dan mereka itu terlalu bermudah di antara mereka dalam menerima berita-berita yang dhaif, hadis yang terputus, ya, apabila hal itu terkenal di kalangan mereka. Kalau hadisnya terkenal di kalangan mereka, mereka tetap terima. Ya, walaupun itu hadisnya terputus. Ya, kemudian kalau hal itu juga sudah biasa di lidah-lidah mereka, antara satu dengan yang lain, tanpa min ghairi tasabbutin fihi au yakini ilmin bihi, tanpa tasabbut, tanpa mencari tahu tentang kejelasan riwayat. Intinya ini hadis dia terima. Mau sahih, mau dhaif, enggak, terima terus. Ya, mereka terima semuanya. Maka disitulah mereka tidak mengetahuinya, dan zallatun minar rawi au ayyan fihi, mereka tidak melihat zallatun minar rawi, artinya ketergelinciran dari yang meriwayatkan itu, bisa jadi dia pembohong, bisa jadi dia lupa dan yang lainnya. Dan mereka itu, ya, yang dimana waffaqanallahu wa iyyahum, semoga Allah berikan kita taufik dan mereka semua. Walau haka lahum an wahidin min ru'asa'i madzhabihim, seandainya disampaikan kepada mereka salah seorang di antara mereka, ini salah satu pendapat dari mazhab mereka atau pemimpin mereka, mereka akan condong kepada pendapat itu. Ya. Namun kalau misalnya berbeda dari itu, mereka akan mencari, ya, alasan-alasan yang lain. Insyaallah taala poin ini masih panjang dan kita akan sebutkan nanti pada pertemuan yang akan datang sambungannya, karena nanti di mazhab Imam Malik mereka ada di sini disebutkan mereka tidak akan menerima kecuali dari Ibnul Qasim dan Ashhab. Yang Imam Abu Hanifah pengikutnya tidak akan menerima kecuali dari Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf. Imam Asy-Syafi'i tidak akan menerima mereka kecuali dari Al-Muzani dan juga dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya. Jadi masing-masing mereka, ya kalau bukan dari dia, ya enggak kita terima. Nah, itulah nanti poin sebenarnya, apakah di sini termasuk taklid yang dilarang atau tidak. Jadi poin yang kita sebutkan ini masih sejarahnya, mulai ada kecondongan-kecondongan dan perbedaan-perbedaan mereka satu dengan yang lain dalam mengumpulkan catatan. Ada yang mengumpulkan tentang fikih dan tentang hadis. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada beberapa hal yang kita tambahkan juga nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.